Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para talibul ilmi yang dinaungi rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih berikan berbagai macam anugerah nikmatnya, nikmat terbesar iman dan Islam. Semoga iman Islam ini netap dalam hati kita sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang membincangkan ilmunya Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diabadikan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, salafun salih, ditulis sehingga kita masih bisa mencicipi manisnya ilmu tersebut. Ya, semoga ini kita pelajari ilmu Allah ini, kita berharap hari demi hari kita ini layak diaku menjadi hambanya Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan materi pembahasan ilmu tauhid kita, halaman 25 ya. Terakhir kemarin Allah Maha Hidup atau Hayyun. Sekarang Allah Maha Mendengar dan Melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Mendengar dan Melihat. Wajib bagi Allah mempunyai sifat sami'un dan basirun, yaitu Allah Maha Mendengar dan Melihat. Kedua sifat ini bagi Allah kekal adanya dan tanpa permulaan, yang juga berbeda dengan sifat sama dan basar. Akan tetapi kedua sifat ini selalu menetap pada sifat sama dan basar, yaitu sendiri, dan kedua sifat ini pula merupakan sesuatu yang bersifat pemikiran serta kenyataannya ada pada dirinya saja. Adapun lawan dari kedua sifat ini adalah keberadaan Allah itu tuli dan buta. Sedangkan dalilnya adalah dalil sifat sama dan basar yang telah diuraikan sebelumnya. Bila Anda menginginkan boleh menelaah kembali pada babnya. Mengenai dalil sifat, wajib bagi Allah mempunyai dua sifat, yaitu Sami'un Basir, ialah bahwa adanya Allah yang Maha Mendengar merupakan sifat yang berada dan selalu menetap pada lingkungan sifat sama dan yang ada pada zatnya. Sedangkan adanya Allah yang Maha Melihat juga merupakan sifat yang berada dan selalu menetap pada lingkungan sifat basar yang meletak pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dipandang dari segi wajib bagi Allah mempunyai kedua sifat ini, maka mustahil bila dia mempunyai sifat yang berlawanan dengan dua sifat tersebut. Jadi kan ada sama basar, ada sifat sama, ada sifat basar. Ini namanya sifat ma'ani. Kemudian ada sami basir, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron. Ini sifat manawiyah. Allah Maha Melihat
dan keberadaan Allah, kondisi Allah selalu melihat. Nah, begitu bedanya. Allah maha mendengar itu sama. Keberadaan Allah, kondisi Allah selalu mendengar. Allah maha melihat, kondisi keberadaan Allah selalu maha melihat. Itu hubungan antara sama basor, sami'an dan basiron. Maka kan ada sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Ada sama, ada sami'an, ada basor, ada basiron. Itu saling berhubungan. Mike Tyson itu dia ninju orang, dan ninjunya itu berkali-kali, sehingga itu menjadi sebuah profesi. Sehingga bukan hanya dikatakan Mike Tyson meninju, tetapi Mike Tyson petinju, gitu ya. Mike Tyson petinju. Jadi sifat itu menetap pada tukang tinju. Ini contohnya. Zaid menendang Umar, memukul Umar dengan ilmu silatnya. Tapi ternyata itu nendangnya itu di arena. Oh, ternyata Zaid ini pesilat. Pesilat. Ini untuk memudahkan pemahaman. Allah itu zat yang maha melihat, dan sifat ini menetap pada Allah. Allah selalu melihat. Kemudian ada ungkapan, oh, keberadaan Allah ini zatnya selalu maha melihat, gitu. Allah itu maha mendengar, selalu mendengar. Keberadaan Allah itu adalah zat yang selalu maha mendengar. Seperti itu kurang lebih pemahaman artinya. Nah, kemudian penting sekali setelah kita mengetahui bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, dan penglihatan Allah, pendengaran Allah ini kekal, maka ini harus kita belajar mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya gitu. Itu namanya hikmah dari sebuah ilmu. Kita mengetahui Allah punya sifat sami'un basir, maha melihat, maha mendengar, maha melihat. Terus seperti apa sikap kita? Hendaklah kita selalu merasa dilihat Allah, didengar oleh Allah. Itu praktek dari memahami ilmu tauhid seperti itu. Mbak, saya ini juga sudah merasa dilihat Allah, didengar Allah, tapi kok masih melanggar hukum Allah. Gimana jawabannya, Pak? Gimana jawabannya? Jawabannya biasa. Nah, gitu aja. Gimana jawabannya? Biasa. Kita jawab dari yang tersederhana. Ustaz, saya ini udah zikir, udah merasa dilihat Allah, udah merasa didengar Allah, tapi tahu-tahu ninggalkan perintah lagi, ngelakuin larangan lagi. Ini gimana? Jawabannya biasa. Maksudnya selagi kita ini masih berstatus manusia, dan selagi kita ini masih hidup, potensi untuk berbuat taat atau berbuat tidak taat. Yang perlu kita pikirkan bagaimana solusi. Nah, begitu.
Solusinya bagaimana? Jawaban tadi ini penting ya Pak, dipegang. Kata-kata biasa ini penting dulu. Karena banyak orang ketika dia itu terlalu besar angan-angannya, kemudian dia itu merasa kurang sempurna, akhirnya ngedon, terus malah nggak mau sholat, terus malah nggak mau ibadah. Karena ada sebagian orang kampung, saya pas ke suatu daerah itu, di sana saya bertemu dengan orang kampung itu, loh Pak kok nggak ikut yasinan, ini kan ada yasinan. Mas bodoh aja, maksudnya gimana? Itu loh yasinan, kelakuan juga masih begitu. Ini kan salah. Jadi mikirnya itu kalau sudah ikut Al-Barzanji, udah ikut yasinan, itu udah kayak malaikat, udah nggak boleh berbuat dosa. Ya nggak begitu. Akhirnya dibuat dalil bagi orang yang lagi malas. Akhirnya mari Pak sholat ke masjid. Mau sholat ke masjid juga masih begitu. Gitu. Aslinya kalau mau dirubah itu lalek semua orang sholat apa neh kan ngoten lagi. Oh, yang sholat aja masih begitu, yang nggak sholat apalagi. Pikirnya itu kalau udah nggak sholat itu sudah menang. Enggak lah, nggak begitu. Bahkan kalau dalam hati kita itu ketika kita udah merasa dilihat Allah, kita merasa didengar Allah, kemudian kita masih melakukan sedikit-sedikit pelanggaran, terus kita merasa risau, itu menunjukkan hati itu hidup. Hati itu hidup. Kalau hati nggak hidup, belas nggak ngefek, sinyal habis. Ya SMS nggak ada, tulis nggak ada, sinyal pet. Itu kalau nggak ada iman. Seperti para sahabat begitu. Ada sebuah kisah menarik tentang Sama' Basor ini. Ada seorang waliullah namanya Ibrahim bin Adham. Itu dikisahkan beliau didatangi oleh santrinya, gitu aja. Saya sebut santri karena dia ini pengen menimba ilmu dari Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau menanyakan, wahai Syekh Ibrahim bin Adham, kok hatiku ini berkecamuk ya? Hatiku ini kok selalu pengen berbuat maksiat. Ini gimana cara untuk meredamnya, itu bagaimana? Jadi ini yang bertanya ini masalahnya juga orang-orang yang pengen jadi wali. Jadi tanyanya itu juga pengen meningkatkan prestasi begitu. Bagaimana caranya aku ini supaya istiqomah dalam ketaatan gitu? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, sebenarnya nggak apa-apa sih, kamu itu berbuat maksiat nggak apa-apa, berbuat dosa nggak apa-apa, syaratnya 5. Syaratnya apa? 5. Apa sih? Semangat. Kok yuk ada gitu jawabannya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, kamu boleh berbuat maksiat, melanggar, tapi kalau bisa melaksanakan syarat yang 5 ini. Apa itu? Yang pertama, silakan berbuat maksiat, melanggar perintah, nggak sholat, nggak poso, nggak ibadah, nggak apa-apa, atau maksiat. Tapi jangan makan rezekinya Allah. Waduh, repot ini. Pertama, jangan makan rezekinya Allah. Nggak bisa sih. Kita ini tahu semua di dunia ini yang nyiptakan Allah. Nggak bisa. Coba saya, yang kedua mungkin, Yang kedua silakan berbuat maksiat dan aman kamu dari resiko. Syaratnya kamu cari tempat
cari tempat di selain buminya Allah. Cari tempat yang di situ bukan merupakan ciptaan Allah. Nggak bisa saya. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang, semuanya ciptakan Gusti Allah. Mau lari kemana? Yaudah, gini aja, nggak apa-apa. Antum berbuat nggak taat nggak apa-apa di muka bumi, tapi kamu cari tempat yang istimewa, yang di sana kamu nggak dilihat Allah, nggak didengar Allah, nggak dipantau oleh Allah. Lemes nih santri, nggak bisa, nggak ada ya. Coba saya yang keempat apa? Santrinya ya nekat notok. Coba yang keempat apa? Yang keempat, nanti kalau malaikat Israel mau nyabut nyawa kamu, stop dulu. Stop. Terus kamu bilang, minta dispensasi kemurahan, waktu agak mundur dikit, tak tobat dulu. Nanti kalau sudah tobat, sudah takwa, baru cabut ya. Bisa nggak? Wah, nggak bisa juga ya. Berat, nggak bisa. Ya udah, terakhir yang kelima, nanti kalau malaikat yang bertugas mengadab di neraka itu mau narik kamu jangan mau. Kamu jangan mau. Waduh, wah ini syaratnya berat ini saya. Akhirnya itu santri mengatakan cukup sih, cukup. Setelah itu akhirnya tidak ada hal yang lebih dibenci oleh dia kecuali kemaksiatan. Akhirnya dia bertaubat, akhirnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi sebagian dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu cara hikmah seorang ulama ketika menasihati santrinya seperti itu. Ya, nggak bisa. Yang ketiga, cari tempat yang di situ nggak dilihat, nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cari tempat di selain buminya Allah, di selain tempat ciptaan Allah. Nggak ada. Ibrahim bin Adham. Dan sebenarnya ini kan kisah kita, kisah manusia yang pengen taat, pengen selalu meningkat. Sebuah pelanggaran yang kita buat, tetapi kok dasarnya itu syahwat, kepinginan, itu masih bisa dan mudah untuk tobat, bahkan bisa dan mudah diampuni. Yang repot itu kalau pelanggaran kita lakukan yang isinya itu penentangan atau takabur. Ini berat ini. Contoh, Sayyidina Adam dan Siti Hawa, beliau itu dulu di surga. Kemudian diiming-imingi oleh iblis, suruh makan buah khuldi. Itu loh, buah khuldi kamu makan. Itu aslinya itu kamu nggak boleh makan buah khuldi itu ya supaya kamu itu nggak jadi malaikat. Makan aja nggak apa-apa itu. Diiming-iming. Akhirnya pengen. Nabi Adam makan, istrinya makan. Kemudian asbab itu Allah katakan Nabi Adam bermaksiat. Akhirnya resikonya dikirim ke muka bumi. Kemudian Nabi Adam, Siti Hawa bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni. Karena memang Nabi Adam itu
berbuat pelanggarannya menurut Allah ya, itu karena nafsu, karena pengen, karena syahwat, bukan karena takabur. Berbeda dengan kisahnya iblis. Ketika iblis disuruh untuk sujud pada Adam, nggak mau. Ana khairum minhu, nggak mau. Aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau itu ya Allah ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Nggak mau, terang-terangan nggak mau ya Allah. Nggak mau ngikuti perintah, bangkang. Lah gara-gara ini dinas, masuk neraka. Begitu. Saya cerita begini maknanya itu, orang itu selagi masih manusia dan selagi masih hidup itu potensi untuk berbuat baik atau berbuat tidak baik. Makanya kalau pas kita ini berbuat salah, itu pertama biasa dari sisi aku ini manusia, gitu. Nah terus setelah itu bersikap, sikapnya istighfar, sikapnya bertaubat, gitu. Karena apa? Dia ngerti kok bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha melihat, maha mendengar. Siap. Dalam urutan dosa besar, yang nomor 1 syirik. Kalau menurut pemahaman saya, apa yang dilakukan setan itu kan bukan syirik, tapi suatu kesombongan. Tapi kenapa kesombongan seperti itu bisa membuat dia tidak bisa terampuni? Padahal dia tidak melakukan syirik, dia masih takut. Setan itu takut sama Allah, cuman dia sombong terhadap manusia. Nah, bisa ada penjelasannya? Jadi sebenarnya repotnya iblis itu karena dia itu sudah tahu derajatnya Allah, sudah tahu kapasitasnya Allah, dan dengan sengaja nggak mau. Ini masalah ini masalah, sehingga berbeda dengan orang yang nggak tahu, nggak mampu dan tidak mau, itu beda. Nabi Adam itu bisa dikategorikan tidak mampu menahan keinginan, tidak mampu menahan larangan, dilarang nggak boleh makan, nggak mampu, terus makan gitu. Baru ingat, oh iya gitu. Jadi memang ya lupa, ya Allah, dijerumuskan, terlupakan gitu. Fanasia Adam. Lah kalau setan itu dengan sengaja memang enggak, ya Allah, enggak mau aku. Aba wastakbar, enggak mau dan takabur gitu. Sebenarnya takaburnya bukan kepada Adam, memang enggak mau sujudnya itu kepada Adam. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya dia itu membangkang perintah di sini sebenarnya yang menjadikan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Misalkan lah, bapak seorang pimpinan, kemudian anak buahnya, tolong ini kasihkan nasi bungkus tuh kepada tukang parkir. Tukang parkir nggak mau, Pak. Lah, itu nggak mau. Punya kisah lama ternyata itu. Derajat dia itu nggak mau. Ini bukan masalah dia itu derajatnya di bawah kamu. Ini masalah, ini perintah. Nggak mau, Pak. Wow, yo lain. Berarti urusanmu bukan urusan kamu dengan dia, tapi kamu dengan saya. Kan begitu jadinya. Gara-gara itulah akhirnya Allah murka. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian. Sebuah
pelanggaran yang dasarnya itu ketakaburan, itu untuk diampuni itu kecil sekali. Tapi kalau karena nggak mampu nahan emosi, karena syahwat itu gitu, tidak. Bisa dipahami Pak? Ya. Itu banyak sekali yang bisa menarik kita ke neraka itu Ustaz ya. Kan banyak teman-teman ngomong saya nggak apa-apa masuk neraka. Itu Pak bahaya. Masuk tantangan itu. Jadi seolah-olah melawan Allah ya, tidak takut kepada hukuman Allah. Itu bisa lebih berat dari sini kalau misalnya mboten gini. Dia untuk kembali itu sulit, nggak seperti yang begini. Contoh misalkan ada anak muda minum khamar misalnya, minuman keras. Hei, kamu masih muda, masih sekolah minum minuman keras. Coba Pak. Oh itu merusak badan. Pengen Pak, masa nggak boleh gitu aja. Ini juga uang saya sendiri. Loh Dek, jangan begitu tuh. Cobalah sekali-kali. Karena pengen mencoba, karena pengen merasakan, pengen agak gila sebentar kan begitu. Hanya pengen aja begitu. Yang seperti ini kalau nanti dinasihati itu masih mudah kembali. Di sampean kalau minum khamar nanti badannya itu sakit. Nanti kalau sampai minum khamar masa depannya bagaimana? Nanti kalau sampai minum khamar dikubur, kalau minum khamar di akhir diceritakan, oh gitu ya Pak, bahaya ya. Ya udah kalau gitu berhenti. Begitu karena hanya awalnya itu pengen. Yang repot kalau sudah menjadi hobi. Dek, kalau minum khamar nggak apa-apa Pak. Itu merusak badan saya sendiri, ngapain? Jangan gitu nanti di akhirat masuk gini nanti seks. Ya saya pengen nyoba lah seperti apa tuh seks neraka. Yang begini ini sulit. Lebih mudah yang awal untuk apa diberikan kesadaran daripada yang kedua. Yang awal karena pengen toh, yang kedua karena sudah tingkatan takabur gitu. Di neraka malah jumpa bintang film. Nah itu repot di neraka jumpa bintang film. Waduh, iya. Saya itu kan tantangan apa masuk dalam dosa besar itu kok takabur itu kok nggak masuk tataran 10 peringkat dosa besar gitu loh Ustaz. Kok yang pertama malah syirik, ada membunuh, ada fitnah dan sebagainya. Itu tidak ada takabur. Takabur itu luar biasa juga kelihatannya. Nggih. Jadi takabur itu kan sombong seseorang. Dalam sebuah hadis disebutkan seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan tidak akan bisa mencium bau-bauan surga. Mencium aja ndak, apalagi masuk. Kalau nggak bisa mencium, nggak masuk berarti di neraka begitu. Jadi yang sewu sekarang coba kita kaji. Asyirku billah, orang menyekutukan Allah. Itu sebenarnya di sana pun juga terdapat sifat kibria, sifat sombong terhadap kemahaagungan Allah. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Allah hanya satu-satunya Tuhan, la syarikalah. Ini Allah tetapkan, aku ini begini loh. Lah, kemudian ada seorang hamba yang sudah dikasih tahu seperti itu, tetapi merasa lebih tahu daripada Allah. Wah ya Allah, sebenarnya itu bukan engkau yang paling, selain engkau ini ada ya Allah. Itu loh pohon jati yang besar itu. Itulah ya Allah keris saya. Itulah ya Allah jin setan demit. Berarti dia itu memiliki sebuah pemahaman yang pemahamannya ini berawal dari sifat ketakaburan, merasa lebih tahu daripada Allah mengenai keagungan Allah. Jadi kesyirikan itu sendiri sebenarnya juga masih dalam lingkup
unsur takaburnya ada. Kalau orang nggak takabur nggak akan syirik. Dia kasih tahu aku yang maha agung, aku yang maha agung, aku maha kuasa, aku maha besar. Oh iya ya Allah. Sudah. Sami'na wa ata'na. Tidak ngengkel masih mencari Tuhan selain Allah. Nggih. Kalau saya salah, kita akan sharing aja. Apa yang saya pahami bahwa orang yang melakukan syirik itu justru karena dia tidak melihat keagungan Tuhan. Dia tidak tahu kekuasaan Tuhan seperti apa, sehingga dia mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau saya amati seperti itu, orang ini tidak pernah melihat kekuasaan Tuhan seperti apa, keagungan Tuhan seperti apa. Kurangnya informasi terhadap dia. Dia akhirnya melihat, oh Tuhan itu bisa begini. Apa yang saya lihat itu keliru, tapi yang saya temukan selalu bahwa dia kurang informasi. Jadi bukan karena dia sombong. Mungkin salah, tapi yang saya temukan seperti itu. Bagus. Jadi begini, dalam Islam sendiri nanti orang itu dibagi dua. Jadi ada grup orang-orang yang dakwah belum sampai pada mereka, dan grup orang-orang yang dakwah sudah sampai pada mereka. Orang yang dakwah belum sampai kepada mereka, sama sekali belum tersentuh apapun, sehingga dia nggak kenal Islam, maka yang seperti nanti masih ada toleransi. Dia masih mungkin diikutkan agama nenek moyangnya dan sebagainya. Bahkan ketika dia itu baru mengenal Islam begitu, kemudian dia itu Islam dan terus puasa, kemudian karena dia belum tahu sepenuhnya ilmu tentang puasa, maka pagi ya sarapan. Setelah sarapan dia puasa. Sarapan, siang nggak makan. Nanti maghrib ikut makan bareng-bareng. Dia nggak ngerti bahwa sahur itu seharusnya sebelum subuh. Karena minimnya informasi kepada dia, maka seperti dimaafkan oleh Islam. Seperti itu. Jadi Islam masih memberi toleransi kepada memang yang benar-benar belum tersentuh atau tersentuh sangat minim sekali. Ya tinggal nanti dikategorikan mana tadi yang Bapak saksikan. Kalau dia itu berada di tempat yang di situ ada masjidnya, didirikan sholat Jumat, ada pengajian akbar, sudah orang muslim banyak, dan kalau kita lihat mayoritas muslim hanya 10% yang suka-suka begitu, berarti aslinya dakwah sudah sampai pada mereka, informasi sudah sampai pada mereka, cuma mereka yang nggak mau ngikut. Yang saya pahami seperti itu. Atau memang mereka benar-benar di tempat yang belum tahu apa-apa. Ya semoga Allah maafkan begitu. Repotnya begini, yang di lapangan mereka kurang informasi itu karena ketika diajak ngaji nggak mau, ketika diajak ke masjid Jumatan tidak mau, ayo yasinan apalagi nggak mau, ini ada pengajian akbar nggak mau, diajak kepada kebaikan nggak mau, apalagi misalkan ada orang ngomong masalah menyalahkan ini, Mbak, semuanya itu datang dari Allah, yang bisa memberi rezeki Allah, yang menyembuhkan penyakit Allah, langsung marah. Enggak, pokoknya ketika tidak mau ini kalau bukan takabur apa namanya? Begitu. Jadi kurang informasi, ujung-ujung juga karena apa? Takabur juga akhirnya. Karena kalau dia mau diajak Pak Mustafa misalkan, langsung nangis dia. Seperti ini ternyata langsung paham. Dan ini memang yang garapan kita di Jawa khususnya itu yang memang agak sulit untuk ditembus itu kalau sudah main pokoknya itu. Repot. Main pokoknya. Kalau mencampurkan ajaran Islam dengan budaya itu ada toleransi nggak, Ustaz?
mencampur adukan ajaran Islam dengan budaya. Singkatnya, kalau budayanya itu tidak melanggar syariat Islam, nggak apa-apa. Contoh, orang Jawa itu suka memberi makan pada tamu. Itu senang sekali, itu monggo-monggo mampir, monggo ngunjuk, silakan makan. Lah itu at'imut ta'am. It'amut ta'am, memberi makan itu ajaran Islam. Seperti itu. Budaya Jawa, kalau misalkan ketemu orang monggo menyapa, kemudian kita sejajarkan, kita sandingkan dengan Islam. Assalamualaikum, teng pasar Pak. Assalamualaikum, oh ke sawah Pak. Ini masih bisa.